Alur cerita anime Kanojo Karishima Season 2 bagian pertama. Cerita pun berlanjut, Kazuya kepikiran dengan Mizuhara yang akan pensiun menjadi sewa bondon. Dan pastinya dia pun bingung kalau nanti ketemu mbahnya karena putus dengan Mizuhara. Lanjut asruk-asrukan di kamar, dia pun memikirkan Mizuhara yang akan tampil di sebuah teater. Sebelumnya saat ketemuan di sebuah kafe, Mizuhara menjelaskan kepadanya kalau ada seorang penulis akan melakukan pertunjukan untuk mencari artis pemeran film. Kazuya menyadari cintanya begitu terhalang dengan takdir. Singkat waktu di keesokan harinya, Kazuya datang ke sebuah teater. Memperlihatkan Kazuya sangat kebelet ingin menonton peran Mizuhara. Saat melintas, terlihat foto model Mizuhara begitu glowing bagaikan bondon. Sesampainya di kursi penonton, penulis pun datang melihat pertunjukan itu. Sementara itu terlihat juga Sumi-chan alias si bondon cicing jempling ikut nonton pertunjukan. Pertunjukan pun dimulai, berlatar pada sebuah kerajaan. Kazuya menantikan munculnya Mizuhara pada pertunjukan tersebut. Akhirnya Mizuhara pun muncul pada pertunjukan itu. Kazuya terlihat riweh dan terkejut atas aksinya itu. Terlihat para penonton pun seri seedan-edannya karena akting Mizuhara yang lucu. Kemudian adegan pun dilanjut dengan menyelamatkan seorang tuan putri, sampai dia pun termehek-mehek. Para penonton pun terlihat tertarik dengan akting Mizuhara. Tanpa diduga, seorang bondon pun terluka akibat perang tersebut. Mizuhara sebagai nenen berusaha menyelamatkan dan melindungi tuan putri. Terlihat Kazuya menahan rasa emosi dirinya. Akhirnya pertunjukan itu pun sangat meriah. Di belakang panggung, Mizuhara diberikan pujian oleh talent manager. Di belakang ada suara gaduh seorang bondon. Rupanya si bondon itu diterima menjadi artis. Dia ternyata punya koneksi orang dalam. Kemudian Mizuhara pun bergegas cabut, meskipun sudah diundang untuk pesta minum abok. Sementara itu Kazuya berjalan cokor, tanpa diduga dia menabrak seorang bondon. Ternyata dia adalah Mizuhara dan bertemu dengannya. Diakui oleh Kazuya kalau dia memang sengaja menonton pertunjukannya. Setelah itu Mizuhara menjelaskan kalau dia tidak diterima menjadi artis karena tidak berbakat. Lalu Kazuya akan membantu dirinya untuk menyewa bondon. Singkat waktu malam pun poek, rupanya Shiori menghubungi dirinya karena performnya yang baik. Terlihat Mizuhara begitu sedih dan apruk-aprukan. Tiba-tiba ada sebuah pesan yang rupanya ada yang menyewa seorang bondon pada hari Sabtu. Libur musim panas pun tiba. Kazuya bersama kedua orang temannya sedang memikirkan untuk mencari kerja sampingan. Di tempat kerjanya Kazuya menemui pemilik restoran dan membahas istrinya yang suka pergi ke luar negeri dan mendapatkan stempel. Sementara itu, Kazuya kembali lagi menyewa seorang bondon. Mereka pun bertemu dan mengajaknya ke sebuah kafe lagi. Kemudian si bondon mengajaknya bicara kalau Kazuya selalu menyewanya setiap minggu dan menganggap berlebihan. Dan menganggap Kazuya terlalu buang-buang duit. Lalu Mizuhara pun mengingatkan soal perasaan Ruka, karena dia akan tersakiti kalau terus-terusan selalu menyewa dirinya. Pada pertemuan sebelumnya dengan Ruka, Kazuya menjelaskan kalau dia ingin melihat perform Mizuhara yang ingin menjadi seorang artis. Lalu Ruka pun menerimanya dan asal bisa nonton bareng berdua dengan Kazuya. Singkat waktu, mereka pun berjalan berdua ke sebuah tempat. Sampai sore hari itu mereka pun berpisah. Tanpa diduga, Mizuhara mengajaknya ke sebuah tempat lagi. Rupanya, Mizuhara datang ke sebuah tempat latihan baseball. Sampai-sampai Kazuya pun tidak tahan melihat knalpot bobok racing seorang bondon. Rupanya Mizuhara sering ke tempat itu untuk pelampiasan emosi. Akhirnya Mizuhara pun berhasil memukul bola sampai home run. Selain itu, para predator gabrut melihat penampilan Mizuhara yang terlihat racing. Singkat waktu akhirnya mereka berdua menemui mbahnya Mizuhara di sebuah rumah sakit. Saat Mizuhara keluar mengganti air pada pot bunga, mbahnya bercerita tentang Mizuhara di masa kecil. Dia terlihat begitu manja. Tiba-tiba Kazuya terlihat berhalusinasi adu gabrut dengan si bondon. Setelah itu mbahnya berpesan kepadanya agar selalu menjaga Mizuhara. Setelah itu mereka berdua pulang kembali ke kosan. Sesampainya di kosan, tanpa diduga Mizuhara ingin masuk ke kamarnya.
Rupanya Mizuhara kelupaan dengan kunci kosannya yang hilang entah kemana. Kazuya pun menjadi bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Mizuhara melalui kamarnya. Kazuya pun berpikiran ini adalah kesempatan yang baik untuk tidur bersamanya. Rupanya Mizuhara pergi ke belakang kamar kosannya untuk melewati jendela di belakang. Mizuhara berusaha melewati pembatas kosan itu, namun Kazuya tidak tahan melihat knalpot bobok racing seorang bondon. Kejadian pun semakin riweuh saat Kazuya disuruh olehnya untuk memegang knalpot bobok racing miliknya. Saat Kazuya melepasnya, tidak sengaja mereka pun simetriskan posisi bercocok tanam. Karena hasrat gabrut yang terkoneksi, Kazuya melihat si bondon begitu imut. Kemudian tanpa diduga, Mami-chan alias Bon Kopet datang ke kosannya. Kazuya pun memikirkan cara agar terlihat dirinya tidak ada di kosan itu. Mereka berdua penyumput di dekat WC. Sementara itu si Bon Kopet masuk ke dalam kosannya. Dia berusaha memanggil Kazuya namun tidak muncul dan akhirnya Bon Kopet pun pergi cabut. Di tengah perjalanan itu, dia pun menyadari ada sebuah tas milik seorang bondon di kamar Kazuya. Sementara itu terlihat Mizuhara sedang tidak bisa kalem. Mereka pun keluar dan melihat situasi di sana, memastikan si Bon Kopet sudah pergi jauh. Akhirnya pemilik kosan datang dan Mizuhara meminta pinjam kunci kamarnya. Saat akan ke bawah, Kazuya bercerita kalau dia ingin selalu berada di sisi Mizuhara. Singkat waktu di kampus itu, Kazuya melihat penampilan Mizuhara yang berbeda. Kazuya berusaha untuk berpura-pura menjadi orang asing. Saat akan sedang memfotokopi, tiba-tiba Kazuya dihampiri oleh Bon Kopet. Kazuya pun terlihat semakin riweuh saat Bon Kopet menanyakan dokumen fotokopi itu. Bon Kopet pun menyuruhnya untuk mengobrol sebentar. Di sebuah kelas, Bon Kopet menjelaskan kalau Mizuhara adalah seorang bondon sewaan. Untungnya Kazuya tidak kaget karena Mizuhara sendiri sudah bilang kepadanya. Rupanya Bon Kopet datang ke kosannya untuk memberitahukan hal tersebut. Mami-chan kaget setengah modal karena nggak nyangka ada jasa sewa seorang bondon. Kazuya berusaha menutup-nutupi hal tersebut. Dia beralasan dan bertujuan untuk melakukan eksperimen sosial. Bon Kopet pun berpesan agar Kazuya segera mendapatkan kabogo beneran. Setelah itu, Bon Kopet pun keluar. Dia menyadari secara diam-diam Kazuya membohongi dirinya sendiri dan terus beralasan untuk eksperimen sosial. Sore itu Kazuya bertemu dengan Ruka. Rupanya Ruka ingin menginap tidur bersamanya di kosan. Kemudian mereka pun berbelanja bahan masakan sebelum pergi ke kosan. Sesampainya di kosan, Ruka membuat masakan yang enak untuknya. Dia pun lalu mencampurkan minuman abok itu dengan makanan rendang. Terlihat Ruka pun begitu tambah romantis karena inilah rasanya masak untuk kabogo. Saat akan cabut tanpa diduga di luar hujan deras. Terlihat Ruka pun basuh jibreh. Dia pun menggunakan pakaian kaos milik Kazuya di kamar itu. Suasana pun semakin riweuh karena Kazuya masih memikirkan Mizuhara terus. Ruka pun ngagorowok di kamar itu. Setelah mandi besar, Kazuya pun melihat video TikTok Ruka yang masuk FYP. Membongkar isi tasnya, tanpa diduga Ruka mengeluarkan sebuah balon bergerigi. Kemudian Kazuya pun bersiap untuk tidur dan memisahkan diri dari Ruka. Tanpa diduga, Ruka mendekati dirinya untuk tidur dan kelon bareng. Karena hasrat gabrut sudah terkoneksi, sampai-sampai buaya daratnya merasakan rasa enggan. Kazuya berusaha menahan rasa ingin ngaduk semen. Akhirnya Ruka pun tidur terpisah dengannya. Kazuya merasa bahagia karena ada seorang bondon yang begitu tulus mencintai dirinya. Singkat waktu, pagi pun isuk. Ruka yang akan cabut ngagorowok ke Mizuhara karena dia berhasil menginap bersama Kazuya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.